Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min sya'airillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغوا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Mengawali khutbah ini sebagai salah satu rukun khutbah, tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita di sisa umur kita ini untuk selalu berusaha meningkatkan kedekatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Dan takwa ini merupakan bekal yang terbaik buat kita, baik dalam rangka menghadapi menjalani kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi kehidupan kelak di akhirat. Seperti dalam rakaat awal tadi Pak Imam membacakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan bekal yang terbaik adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam setiap Idul Adha biasanya kita setidaknya teringat dengan 3 hal. Yang pertama tentang berkurban, yang kedua tentang ibadah haji, dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang peristiwa bersejarah yang pernah dialami oleh baginda kita, Rasul kita Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail, yakni sejarah tentang penyembelihan Nabi Ismail oleh ayah kandungnya. Nah, sejarah ini tentu kita tahu bahwa nantinya menjadi latar belakang atau asbabun nuzul dari berkurban, ibadah kurban. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini khatib ingin lebih panjang menguraikan tentang peristiwa bersejarah ini, karena peristiwa bersejarah ini mengandung inspirasi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya tema khutbah kali ini judulnya adalah inspirasi kuatnya iman keluarga Nabi Ibrahim dan pesan menjaga persatuan. Kalau kita baca, pelajari dalam surat As-Saffat mulai ayat 1 sampai selesai, itu banyak sekali mencatat peristiwa bersejarah itu, peristiwa kehidupan Nabi Ibrahim. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pejuang, pendakwah yang luar biasa, yang tantangannya itu sangat berat. Langsung berhadapan dengan Raja Namrud, yang kala itu umatnya saat itu
pada umumnya adalah menyembah berhala. Itulah sebabnya perjuangan Nabi Ibrahim yang pertama dan utama adalah ingin mengembalikan umat manusia untuk menyembah kepada Allah semata-mata. Menyembah kepada Allah saja, karena Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat 3 surat As-Saffat, inna ilahakum lawahid, sebuah penegasan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian wahai umat manusia hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Kemudian dalam ayat 4, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, dan Tuhan yang menciptakan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan juga Allah lah yang menciptakan tempat-tempat terbitnya matahari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi bagaimana kita lihat perjuangan baginda Nabi Ibrahim menghadapi pembesarnya saat itu, menghadapi pengikut Raja Namrud. Pada umumnya mereka sombong, dan itu tercatat di dalam ayat 35 surat As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan sesungguhnya mereka ketika dikatakan di hadapan mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yastakbirun, mereka sombong, mereka angkuh, mereka merasa benar dengan Tuhannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tentu juga pernah melihat, bahkan pernah difilmkan, itu Nabi Ibrahim ya mungkin sudah memuncak, kemudian dia memasuki tempat-tempat berhala yang disembah oleh pengikut Raja Namrud. Semua berhalanya diberantas, dan ada 2 berhala yang besar terakhir tidak dia tumbangkan, tetapi dikalungkan kampaknya. Raja Namrud tentu marah, kemudian pasti ini perbuatan Ibrahim, dan dipanggillah Nabi Ibrahim. Siapa ini yang menghantam berhala, yang memporak-porandakan berhala, yang merubuhkan berhala? Nabi Ibrahim berkalasi, Nabi Ibrahim berdialog. Lah, saya tidak tahu. Tidak mungkin pasti kamu. Tunggu dulu, coba kamu tanya, itu masih ada yang berdiri 2 berhalanya, yang ada kampaknya. Jangan-jangan sudah diam yang kasih hantam berhala-berhala lain. Tentu saja marah Raja Namrud. Mana mungkin berhala bisa memporak-porandakan, bisa memerangi berhala-berhala lain? Langsung disitulah dimulai perdebatan. Kalau memang berhala tidak mungkin melakukan sesuatu, tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Sementara Allah, Tuhan yang saya perkenalkan, yang merupakan Tuhannya Nabi Adam alaihissalam, adalah Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha segala-galanya. Tambah marahlah Raja Namrud dan para pengikutnya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh mereka? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Kemarahan mereka memuncak, kemudian diperintahkanlah orang-orang di situ untuk dirikanlah bangunan atau semacam tungku, dan kalau sudah berdiri tungku, nanti kita bakar Ibrahim, kita bakar hidup-hidup Ibrahim. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Peristiwa itu benar-benar terjadi. Dibuatkan tungku pembakaran yang besar, kemudian dikumpulkan kayu-kayu bakar yang banyak, dan begitu
dinyalakan api, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu. Tetapi di dalam surat Al-Anbiya ayat 69, qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Masya Allah, memang Allah itu luar biasa, Maha Pencipta segala-galanya. Api yang sifatnya panas, di mana-mana namanya api itu panas, tetapi karena Allah sebagai pencipta api, katakanlah, qul ya narukuni, wahai api, bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Luar biasa. Nabi Ibrahim pun dibakar tapi tidak terasa apa-apa, malah dingin rasanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah cobaan Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa beratnya. Tetapi masih ada lagi cobaan lain, yakni pada suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi, dan dalam mimpinya itu dia diperintahkan untuk menyembelih anak kandungnya yang bernama Nabi Ismail. Bayangkan, Nabi Ismail ini satu-satunya anak Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, ya, istri yang kedua. Karena istri yang pertamanya sudah puluhan tahun, sudah ya umurnya sekitar 80 sampai 100 tahun, ada yang mengatakan sekitar itu. Tidak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi anak, dan menikahlah dengan Siti Hajar, kemudian punya anak Ismail. Dan ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, balik, ada sebagian sejarah sekitar 13 tahun umurnya, mulai balik situ 13 sampai 15 tahun. Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Karena dia sudah mulai beranjak dewasa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak ingin langsung perintah itu dia laksanakan, tapi dia ajak dialog dulu Ismail anaknya. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Karena saya melihat dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu. Tapi jawaban Ismail, karena itu ditengarai sebagai perintah Allah, fanzur madza tara. Qala ya bunayya anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah wahai ayah, karena yakinlah engkau akan melihat diriku sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim pun diuji keimanannya. Ini perintah Allah, tetapi perintahnya memang tidak masuk akal. Masa disuruh membunuh anak kandungnya sendiri? Dan ini adalah ujian yang lebih berat lagi daripada yang pertama tadi bagi Nabi Ibrahim, karena dilema yang dia lihat anak kandungnya, yang kedua perintah Allah, apa yang mau dilaksanakan. Tetapi Masya Allah, Nabi Ibrahim dengan jawaban dari Ismail yang begitu membesarkan hatinya, dia berusaha kalau begitu siap-siap. Dan kita tahu dalam sejarah, begitu Nabi Ismail ada beberapa permintaannya, ya, sebelum dipotong. Pertama, tolong ikatkan talinya supaya saya tidak terlalu meregang. Tolong tajamkan parangnya. Dan yang ketiga, permintaan Nabi Ismail, tolong berikan sama ibu pakaianku yang baru saya pakai tadi. Sudah siap, dan ini yakin perintah Allah, dan begitu mau dilakukan penyembelihan, Allahu Akbar, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas atau domba yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa makna dari ujian-ujian ini? Ini adalah ujian yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman.
Dan kita juga pernah melihat dalam sejarah cukup banyak orang-orang yang beriman menghadapi banyak cobaan dan ujian. Jadi antaranya Bilal bin Rabah, tukang azannya Rasulullah SAW, itu pernah keliling, ditarik ya, badannya keliling kota Mekah, diseret. Kemudian juga Ammar bin Yasir, satu keluarga, ayahnya meninggal, bahkan ibunya ditusuk dari lubang duburnya hingga meninggal. Kemudian juga ada Abu Fatihah yang mukanya dijerembabkan ke padang pasir yang lagi panas-panasnya, kemudian ditindis batu punggungnya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya menghadapi cobaan-cobaan daripada kafir Quraisy, daripada penentang-penentang ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita di Indonesia ini, ya, pertama karena memang mayoritas, kedua kita boleh dibilang aman, tentram, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Bahkan dasar negara kita Pancasila mencantumkan sila pertama dalam hidup bernegara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua sampai sila kelima pun kalau kita pelajari tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Islam juga mengajarkan keadilan, mengajarkan kemanusiaan, hablum minan nas, persatuan Indonesia, mengajarkan persaudaraan, persatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan seterusnya sampai sila kelima juga ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersyukur hadirin, tidak ada ya, bahkan kita enak-enak saja sembahyang, ibadah yang lain nyaman. Tapi ada saudara-saudara kita yang saat ini masih diuji oleh Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, hampir seluruh negara, hanya berapa gelintir negara yang mendukung Israel, tetapi banyak negara di seluruh dunia mendukung Palestina, tetapi tidak digubris. Palestina, rakyat Palestina terus saja dihantam, terus saja dibantai, terus saja dilakukan genosida. Bukan perang itu, tetapi ingin menghapuskan ras, genosida, ingin menghabisi suku dan bangsa Palestina. Itulah sebabnya melalui mimbar ini, tolong yang hanya bisa membantu doa, doakan terus saudara-saudara kita. Yang bisa membantu dengan uang, sisihkan uang untuk membantu mereka. Kita juga doakan supaya ada tentara Allah, entah dari mana saja, entah siapa saja, yang penting digerakkan hatinya oleh Allah untuk membantu rakyat Palestina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, namun demikian cobaan kita hidup di negara Indonesia ini tetap ada cobaannya. Karena kata Allah, ahasiban nasu ayyatrabu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira, kalian mengatakan saya beriman, kemudian Allah tidak memberikan cobaan kepada kita. Tetap kita punya cobaan, namun cobaannya dalam bentuk lain saat ini. Kita tidak menghadapi pembesar-pembesar seperti Raja Namrud, tidak menghadapi kafir Quraisy seperti di zaman Rasulullah, tidak menghadapi Israel seperti warga Palestina. Tetapi mari kita renungkan cobaan kita. Ini juga berat sebenarnya, yang berkaitan dengan hawa nafsu dan emosi kita. Ya, afdalul jihadi an tujahida nafsahu wa hawahu. Kita menghadapi kemiskinan yang masih banyak. Kita menghadapi narkoba. Kita menghadapi kebebasan hidup bebas, free sex, LGBT. Kita menghadapi perbedaan pendapat di antara kita, yang semuanya itu sumbernya adalah nafsu kita, hawa nafsu kita. Bagaimana kemiskinan
dari sejak Indonesia merdeka belum pernah terentaskan, masih tetap banyak. Pengangguran terus juga bertambah. Bagaimana juga dengan narkoba, malah makin merajalela. Malah dulu saya hanya melihat di televisi narkoba, tetapi di lorong saya juga sudah ada narkoba. Mungkin di sekitar bapak-bapak juga sudah ada. Bagaimana kebebasan hidup. HP juga menjadi satu media, kalau kita tidak hati-hati, karena menjadi sumber informasi. HP itu seperti pisau, kalau digunakan untuk mengiris bawang, mengiris sayuran, bisa menjadi sesuatu yang menolong kita dan mengenakkan kita karena memiliki masakan-masakan sedap. HP juga bisa untuk memudahkan komunikasi kita, pekerjaan kita mudah, bisa juga membuka informasi tentang agama, tentang ngaji Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati, HP juga sama dengan pisau, bisa digunakan untuk membunuh orang lain. Itulah sebabnya adik-adik saya, anak-anak saya, tolong, bukan melarang sama sekali karena memang eranya era teknologi, tetapi hati-hati dalam bermain HP. Batasi waktu bermain HP dan hati-hati menerima informasi dari HP-HP yang kita pegang. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, untuk sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama untuk membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum kita tutup dengan doa, mari saya mengajak kita semua menghayati satu surat pendek yang insya Allah kita semua sudah hafal, yakni surat Al-Asr yang saya bacakan tadi. Kata Allah, demi waktu, demi masa yang terus bergulir, yang tidak terasa, tahu-tahu kita semua jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Lafi khusrin, setiap manusia, semua manusia ada dalam penyesalan, kata Allah. Yang tidak menyesal, yang tidak rugi, hanyalah illalladzina amanu, orang yang terus mempertahankan keimanannya, terus memperkuat keimanannya kepada Allah, wa amilus solihati, dan berbuat amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan berwasiat tentang kebaikan, tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat tentang kesabaran, karena memang hidup penuh dengan ujian dan cobaan, maka senjata yang paling ampuh adalah kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والشرور المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.